Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumis kembang pepaya. Ini enak banget Fluffies, bukan hanya orang-orang di desa yang suka, tapi ternyata orang-orang di kota juga suka banget sama masakan tumis kembang pepaya. Ini kembang pepayanya aku siapkan sebanyak 500 gram. Nah ini aku beli kan masih banyak batang-batangnya. Kita akan potong-potong menjadi bagian lebih kecil. Ada juga beberapa orang yang membuang batangnya, tapi kalau aku nggak usah dibuang, dimakan langsung sama kembang. Nah supaya kembang pepayanya itu nggak terlalu pahit banget, kita rebus terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan lagi garam. Ada juga beberapa orang yang pakai lempung, ada juga yang pakai daun jambu atau daun singkong, tapi ini cukup pakai garam aja. Kita akan rebus. Kalau misalnya sudah mendidih, aduk-aduk sebentar, kemudian kita angkat. Nah dengan cara direbus seperti ini, nanti pahitnya itu akan hilang sebanyak 80%. Jadi nggak 100% hilang, hanya 80% aja. Karena rasanya nanti jadi nggak enak kalau nggak ada rasa pahit-pahitnya gitu, tapi jadi nggak kayak ngerasa makan kembang pepaya, ya nggak sih? Nah untuk bumbunya di sini akan aku pakai bumbu yang sederhana banget, Fluffy bisa cari di dapur Fluffy. Ini untuk cabai hijau di sini kita pakai 5 biji aja. Kemudian cabenya potong-potong tipis-tipis seperti ini. Nah selain ada cabai hijau, nanti tambahkan juga cabai merah keriting sebanyak 10. Fluffy juga bisa tambahkan cabai rawit yang banyak kalau misalnya Fluffy mau yang rasa itu lebih pedes banget. Cabai merahnya juga kita potong-potong aja. Jadi hari ini nggak ada yang diulek, nggak ada yang di blender, semuanya serba dipotong. Tambahkan lagi bawang putih sebanyak 4. Kemudian bawang putih juga kita potong-potong. Kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merahnya agak banyak, sebanyak 12. Kemudian bawang merahnya kita potong tipis-tipis. Pokoknya semuanya hari ini serba praktis deh, nggak ada yang ribet masakannya. Kita tambahkan lagi lengkuas. Ini lengkuasnya aku pakai sebanyak kurang lebih sejempol jari ya. Kemudian juga dipotong tipis-tipis. Tambahkan lagi 2 lembar daun salam supaya nanti aromanya itu lebih wangi. Tambahkan lagi juga di sini aku pakai teri. Terinya kurang lebih segenggam aja. Kemudian sekarang kita langsung aja memasak. Siapkan wajan dan juga minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu terinya ya, sampai nanti terinya kering ini, supaya nanti rasanya itu nggak terlalu kan asin banget gitu. Nah ini terinya sudah kering, kita sisihkan dulu dan kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk sebentar, kemudian baru nanti masukkan cabai dan juga ada lengkuas dan juga ada daun salamnya. Nah sekarang kita akan tumis sampai nanti semuanya tuh berbau harum banget. Kemudian baru nanti kita akan masukkan kembang pepayanya. Tambahkan lagi gula jawa, ini ukurannya sebesar jempol ya. Dan tambahkan lagi ada kaldu ayam bubuk. Fluffy bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Fluffy, bisa pakai kaldu jamur, micin. Kalau misalnya Fluffy nggak suka dengan penyedap rasa, boleh ditiadakan. Rasanya udah enak kok. Yang penting di sini udah nggak perlu pakai garam lagi ya, karena sudah asin rasanya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, lalu kita angkat. Ini cocok banget kalau dimakan tuh pakai bakwan jagung. Nah untuk rasa bakwan jagung nanti Fluffy bisa tengok di deskripsi box ya, aku udah pernah bikin videonya. Pokoknya rasanya enak banget, apalagi yang penting ada nasi anget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging sapi. Ini daging sapinya itu aku siapkan sebanyak 500 gram. Kali ini masakannya simpel banget, Fluffy. Kalau biasanya daging sapi dimasak soto, dimasak rendang, dimasak empal, hari ini Fluffy Kasih mau ngasih resep yang lebih simple lagi, dan ini cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini dagingnya kita potong tipis-tipis ya, kemudian potong lagi menjadi bagian lebih kecil, hampir mirip seperti korek api. Aku juga mau ngasih tips untuk Fluffy di rumah nih, kalau mau motong daging sapi tipis supaya lebih gampang, caranya dimasukkan dulu ke dalam freezer ya, biar agak beku, kemudian baru dipotong-potong. Kemudian dagingnya kita akan marinasi ya. Di sini aku pakai setengah sendok teh tepung maizena, ada 2 sendok makan kecap asin,
ada 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kita akan aduk rata, dan kita akan marinasi minimal 1 jam ya, supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Nah, sambil menunggu dagingnya dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini ada cabai hijau besar, tapi bisa juga kalau misalnya mau cantik tambahkan lagi yang merah jadi warna-warni. Nah, motongnya miring-miring kecil-kecil kayak gini ya. Nah, ini bukan hanya sebagai bumbu Flavis, tapi juga ini akan kita maem sama daging-dagingnya nanti. Kemudian tambahkan lagi bawang putih sebanyak 5 siung. Bawang putihnya juga kita geprek aja, kemudian kita cincangnya kasar aja. Pokoknya masakan hari ini tuh praktis banget, nggak perlu ngulek-ngulek. Pokoknya wisjan, gampang tenan masakannya. Nah, setelah cabai dan bawang putih sudah dipotong-potong, sekarang kita akan buat sausnya. Di sini siapkan air sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan lagi saus teriyaki sebanyak 6 sendok makan ya. Dan gula pasir sebanyak 1 sendok makan, dan ada merica bubuk sebanyak 1 sendok makan, dan tambahkan lagi 1/4 sendok teh tepung maizena. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau semuanya sudah siap, langsung aja kita siapkan wajan dan juga minyak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu dagingnya ya. Oh ya Flavis, kalau misalnya Flavis ingin bertanya apakah ini dagingnya nanti hasilnya empuk gitu karena nggak direbus dulu, tenang Flavis, ini nanti hasilnya empuk banget karena kan kita sudah potong tipis-tipis, kemudian kita marinasi menggunakan tepung maizena. Jadi tepung maizena itu membuat si dagingnya menjadi empuk. Kalau sudah selesai digoreng, kita sisihkan dulu ya. Kalau sudah selesai digoreng, wajannya dibersihkan, kemudian masukkan lagi mentega atau margarin sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan juga cabenya. Biarkan sampai harum, tapi jangan sampai terlalu layu ya. Nah, kira-kira seperti ini aja udah cukup. Kemudian masukkan daging yang sudah digoreng. Kemudian masukkan lagi sausnya. Kemudian kita akan masak lagi menggunakan api yang besar sampai nanti kuahnya mengental Flavis. Nah, ini aromanya udah enak banget, kuahnya juga sudah kental, tapi jangan sampai asat banget ya, masih ada nyemek-nyemeknya gitu. Nah, sekarang langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yang penting nasinya anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang sederhana banget. Hari ini kita mau bikin tumis kangkung ya. Tapi tumis kangkungnya itu agak berbeda dengan biasanya Flavis bikin. Nah, ini aku siapkan kangkungnya sebanyak 1 genggam. Kemudian cara memotongnya gini Flavis. Pertama kita agak remes dulu atasnya, asal kayak krek-krek gitu aja. Kemudian kita akan belah kangkungnya menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, ini tujuannya supaya jadi kalau misalnya kayak ada cacing atau apa di dalam kangkungnya itu nanti bisa kebuang. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah itu masak kangkung biasanya dipetik-petik gitu, coba deh dengan cara diiris atau dirajang pakai pisau. Rasanya itu lebih enak loh Flavis. Kan kadang-kadang ada yang bilang, lebih enakan dipetik gitu. Tapi kalau menurut aku, itu lebih enakan dirajang. Nah, kalau misalnya Flavis belum pernah coba, ayo dong cobain, nanti jadi teksturnya itu ketika dimasak juga lebih lemes. Nah, ini semuanya sudah dibelah dan juga sudah dirajang. Kemudian dicuci yang bersih ya, 2 atau sampai 3 kali bilas supaya benar-benar bersih. Kemudian kita akan pakai bumbu bawang bombay. Di sini aku pakai bawang bombaynya sebanyak 1, tapi ini ukurannya kecil ya. Kalau misalnya Flavis pakai ukuran yang besar, separuh aja. Nah, untuk motongnya juga besar-besar kayak gini. Nah, kemudian selain ada bawang bombay, kita juga masih perlu ada bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah sebanyak 8,
Kemudian ada 1 saset terasi ABC, kemudian ada 2 bawang putih, dan ada cabai rawit. Kalau cabai rawit sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau mau tambah pedes ya boleh banyakin lagi. Jangan lupa beri garam. Kalau garam juga sesuai dengan selera Flavis aja. Kadang-kadang ada yang lebih suka asin, ada yang suka nggak terlalu asin, jadi disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah ini aku haluskan pakai ulakan aja, nggak usah halus-halus banget Flavis, cukup gini aja udah. Kemudian kita langsung aja memasak. Siapkan wajan dan juga minyak cukupnya. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang bombay-nya. Kita tumis sebentar, aduk sebentar. Kalau udah wangi, baru nanti kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya itu benar-benar harum banget. Jadi di sini ada terasinya, itu yang akan membuat rasa itu jauh lebih enak. Kalau sudah wangi, baru masukkan kangkungnya. Kemudian supaya lebih sedap lagi, tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah setelah ini beri airnya sedikit aja, kurang lebih sebanyak 50 ml atau 100 ml juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Masak kangkung itu nggak usah lama-lama Flavis. Jadi begitu bumbunya udah harum, masukin kangkungnya, masukin saus tiram, masukin air, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita langsung aja angkat supaya nanti rasanya itu ada krius-kriusnya Flavis. Nah seperti ini aja udah cukup, warnanya juga cantik banget, apalagi rasanya wis pasti enak banget. Kita langsung aja siapkan di meja makan. Jangan lupa siapkan nasi anget. Kalau misalnya ada tempe goreng, boleh tambahkan tempe goreng, tahu goreng juga boleh. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep makan siang yang enak banget. Ini udah aku siapkan beras sebanyak 1 kg. Kemudian berasnya akan kita masak dengan sedikit bumbu supaya nanti lebih gurih. Nah untuk pertama-tama bumbunya kita pakai bawang putih. Bawang putihnya cukup kita geprek, kemudian kita cincang kasar aja. Nah setelah ini tambahkan lagi jahe. Ini jahenya kurang lebih 2 ruas jempol ya. Kemudian jahenya juga kita iris tipis aja. Nah setelah ini kita siapkan wajan dan juga minyak. Kita akan tumis bawang putih dan juga jahenya terlebih dahulu sampai nanti benar-benar harum banget. Baru kita akan masukkan berasnya. Jangan lupa berasnya itu harus dicuci terlebih dahulu, kemudian baru tiriskan. Setelah itu baru kita akan tumis bersama dengan bumbu-bumbunya. Nah setelah ini tambahkan lagi minyak wijen. Di sini aku pakai minyak wijennya sebanyak 2 sendok makan. Nah setelah ini tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai 1 menit. Nah kemudian baru nanti kita akan masak menggunakan rice cooker. Sebenarnya nasi yang aku buat hari ini adalah resep dari Chinese food, cuman hari ini Flavikasi mau bikin, aku padukan dengan rasa Indonesia. Nah kalau misalnya berasnya sudah masuk ke dalam wadah rice cookernya, kemudian kita akan tambahkan lagi air. Di sini aku pakai airnya sebanyak 1,5 liter. Ini aku pakai jenis beras yang sedikit perak. Jadi kalau misalnya Flavis pakai nasinya sedikit pulen, airnya boleh dikurangin. Oke, kita biarkan dulu. Sementara kita masak nasi, kita akan bikin lauk pauknya. Untuk lauk yang pertama, di sini aku akan bikin udang goreng kemiri. Di sini sudah aku siapkan udang sebanyak setengah kilogram. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang putih sebanyak 6 siung, kemudian ada kemiri sebanyak 5, ada sebesar jari telunjuk kunyit, ada setengah sendok teh kemiri dan garam. Kalau garam Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kalau aku lebih suka ke yang asin, tapi Flavis boleh kurangin atau tambahin, terserah Flavis aja. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Nah di sini aku menghaluskannya menggunakan ulakan aja. Kalau sudah halus, baru nanti kita akan marinasi udangnya dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan.
Di sini aku akan marinasi minimal 10 menit ya, supaya nanti bumbunya itu benar-benar meresap. Setelah selesai dimarinasi, kita langsung aja goreng. Sambil dibalik-balik ya, supaya nanti matangnya merata sempurna. Nah, kira-kira seperti ini aja Flavis, ini udah mateng. Oh ya, aku mau kasih tahu Flavis di rumah nih. Ini kan di wajan Flavis ngeliat banyak remahan bumbunya kan. Nah, ini jangan dibuang Flavis, ini enak banget untuk lauk makan nanti loh. Jadi kalau anak-anak di rumah itu selain suka banget udangnya, juga suka banget sama remahannya. Makanya aku selalu buat bumbunya itu lebih banyak. Nah, ini udangnya sudah mateng. Sekarang kita siapkan lauk berikutnya. Untuk lauk berikutnya jadi cuman sawi aja ditumis. Di sini aku pakai sawinya kurang lebih 2 genggam aja. Ini sawinya sudah dicuci dengan bersih. Kemudian akan aku potong menjadi 2 bagian aja. Kalau misalnya Flavis nggak suka dengan sawi, bisa diganti dengan buncis ataupun sayur-sayuran sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, untuk bumbunya cukup pakai bawang putih aja digeprek. Jadi tadi kan nasinya udah ada rasanya, udangnya juga udah gurih. Nah, untuk sayurnya aku mau rasanya lebih ringan aja. Setelah ini kita langsung siap masak sayurnya, tumis bawang putihnya. Kalau misalnya sudah harum, baru masukkan sawinya. Tambahkan lagi sedikit garam, kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk masak sawinya nggak perlu lama-lama Flavis, cuma diaduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat supaya nanti rasanya itu masih tetap ada krius-kriusnya gitu saat kita makan. Nah, seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita akan tengok nasinya ya. Ini nasinya sudah matang. Jangan lupa begitu nasinya matang harus langsung diaduk supaya bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Nah, setelah ini nanti baru kita akan tutup 10 menit lagi supaya lebih tanak lagi. Baru nanti kita akan siapkan di meja makan. Nah, setelah nasinya matang, semua matang, kita siapkan langsung di meja makan. Ini udangnya enak banget, gurih banget. Nasinya juga enak banget, sayurnya juga enak banget. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bikinnya praktis banget. Kita akan pakai dada ayam untuk menu sarapan kali ini. Di sini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 1, ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian dada ayamnya kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu potong lagi menjadi 2 bagian lagi, jadi ada 4 bagian ya. Satu dada ayam dipotong menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, sekarang kita buat sausnya ya. Untuk buat sausnya di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica. Di sini ada kecap asin sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan lagi saus Inggris sebanyak 6 sendok makan. Nah, setelah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Baru nanti kita akan masukkan ayam yang sudah kita potong-potong. Nah, kita akan rendam ayamnya dengan saus yang sudah tadi kita buat. Nah, nanti habis direndam, kita akan marinasi dulu selama 15 menit supaya bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam dada ayamnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai dimarinasi ayamnya, sekarang siapkan untuk balurannya. Untuk balurannya di sini aku pakai tepung tapioka sebanyak 7 sendok makan. Kemudian ada telur. Di sini aku pakai telurnya sebanyak 2 butir aja. Tapi Flavis kita hanya pakai putihnya aja ya. Jadi kuning-kuningnya itu nggak usah. Nah, kemudian kita akan kocok putih telurnya. Setelah itu gulingkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam tepung tapiokanya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu baru gulingkan ke dalam putih telurnya. Nah, setelah ini baru gulingkan lagi ke tepung tapiokanya.
Kita akan ulangi sampai semuanya selesai ya. Baru nanti kita akan goreng dada ayamnya. Untuk menggorengnya, siapkan wajan. Kalau bisa wajannya itu yang datar supaya nanti lebih gampang untuk menggorengnya. Panaskan minyak kalau misalnya sudah panas, baru kita akan goreng dada ayamnya. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan dari Revel Royal dan spatulanya juga aku pakai spatula dari Revel. Ini ayamnya kita akan baliknya itu nggak usah sering-sering fluffy, cuman cukup 2-3 kali aja udah cukup. Nah nanti teksturnya seperti ini, crispy. Kalau misalnya sudah mateng, kita angkat dulu, kita sisihkan, baru setelah ini kita akan buat sausnya. Untuk membuat sausnya siapkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini aku pakai 2 siung, kemudian dicincang halus. Setelah itu ada cabai hijau sebanyak 2 yang sudah dibuang bijinya ya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan ini sisa saus yang tadi untuk merendam dada ayamnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih, baru kita angkat. Nah ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan. Nah supaya nanti anak-anak gampang untuk maamnya, ayamnya kita potong-potong dulu ya. Jadi ini ayamnya luarnya itu crispy, tapi dalamnya itu lembut banget fluffy. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita akan totok dulu di piring. Setelah itu baru kita tuang saus di atas ayamnya. Ini tuh enak banget dimaem pas masih anget-angetnya. Jangan lupa siapkan aja nasi anget yang banyak untuk sarapan. Ini pasti anak-anak akan menyukainya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau masak masakan deso. Ini namanya rebung Fluffies. Nah dari kemarin kan kita masak-masaknya tuh ayam, udang, ikan, daging. Nah hari ini kita masak sayur-sayuran aja ya. Ini rebungnya aku siapkan sebanyak 500 gram. Ini aku belinya di tukang sayur yang memang sudah keadaan seperti ini. Jadi sudah bersih dan juga sudah direbus. Kita di rumah tinggal dicuci aja. Ini rebungnya kita potong-potong seperti korek api tapi lebih besar lagi. Nah kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Lalu kita akan potong lagi semuanya sampai selesai. Nah supaya rebungnya nggak sendirian, di sini aku siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai ada godong melinjo atau daun so. Ini sak genggam aja. Kemudian ada tahu pong sebanyak 10. Pilihnya kalau bisa tahu pong ya, karena rasanya tuh lebih enak kalau untuk masakan seperti ini. Nah sekarang kita siapkan aja bumbu halusnya. Di sini ada 4 cabai merah besar, kemudian ada 12 bawang merah, kemudian ada 5 kemiri, dan di sini nih ada yang bikin rasanya jadi lebih enak lagi, yaitu ebi atau udang kering. Ini banyaknya 3 sendok makan. Kemudian ini aku tambahkan lagi ada ketumbar sebanyak setengah sendok teh dan ada merica bubuk juga setengah sendok teh. Nah sekarang kita akan haluskan bumbunya. Fluffies bisa menghaluskan menggunakan chopper, blender ataupun ulekan. Hari ini Fluffy Kasih mau menggunakan chopper untuk menghaluskan bumbunya. Nah supaya lebih gampang, cabenya besar ya kita potek-potek dulu ya. Kemudian masukkan ebinya. Tambahkan lagi sedikit air supaya nanti menghaluskannya jadi lebih gampang. Nah kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja menumis bumbunya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis bumbunya. Kalau sudah panas baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk supaya aromanya lebih wangi lagi. Kita akan tambahkan bumbu. Di sini ada lengkuas, kemudian ada serai 1 batang aja, kemudian ada daun salam sebanyak 3 lembar. Ini lengkuasnya kurang lebih 2 jempol ya.
Kita akan aduk-aduk lagi, tumis sampai benar-benar aromanya harum banget, nggak ada lawannya sama sekali. Baru masukkan rebungnya. Kita akan aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita akan masukkan santan fluffy. Untuk santannya di sini aku akan pakai sebanyak 1 liter. Ini dari 1 butir kelapa ya. Kalau misalnya fluffy tinggal di luar negeri kan suka nggak ada santan kelapa yang masih segar, bisa juga diganti pakai santan instan. Kemudian tambahkan air. Nah setelah ini baru masukkan tahu dan juga daun melinjoknya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk sebentar. Baru nanti masukkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula merah. Ini gula merahnya kurang lebih banyaknya 2 jempol aja. Tambahkan garam secukupnya dan penyedap rasa juga secukupnya. Setelah ini kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai nanti semuanya matang. Masaknya tuh nggak perlu lama-lama fluffy. Jadi setelah bahan-bahan dan bumbu semuanya masuk, kita tutup sebentar. Tutupnya juga jangan cangkrep-cangkrep supaya nanti nggak meluber. Nah kalau sudah mendidih kita akan aduk-aduk lagi. Nah ini kalau sudah mendidih masaknya tuh nggak usah lama-lama lagi, cuma diaduk-aduk sebentar. Setelah itu langsung deh kita angkat. Nah ini kalau di tempat fluffy kasih namanya jangan rebung. Jadi nama masakannya itu jangan rebung. Ini cocok banget dimakan pakai nasi ya cocok, pakai lontong ya cocok, pakai ketupat juga cocok. Pokoknya enak banget deh selagi maamnya tuh masih anget-anget. Ini dia sudah matang, siap sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dada ayam. Biasanya kan dada ayam selalu kita goreng ya, atau enggak kita panggang. Hari ini dada ayamnya akan kita tumis aja. Ini aku siapkan dada ayam sebanyak 200 gram. Kemudian dada ayamnya akan kita cincang-cincang. Di sini aku mencincangnya menggunakan manual aja. Fluffy juga bisa menggunakan food processor atau chopper yang seperti aku biasa pakai juga nggak apa-apa. Atau bahkan Fluffy juga bisa pakai daging giling. Bisa di supermarket itu suka ada daging yang sudah digiling. Nah kalau sudah halus kita sisihkan, kita siapkan teman-temannya. Di sini aku siapkan kacang panjang ya. Untuk kacang panjangnya di sini aku pakai kurang lebih 10 helai. Kemudian kacang panjangnya akan kita potong panjang-panjang, ini kurang lebih panjangnya 6 cm ya. Nah kemudian kalau semuanya sudah dipotong kita sisihkan, kita siapkan bumbunya. Untuk bumbu yang diiris kita perlu bawang bombay. Untuk bawang bombay sini aku pakai 1 aja karena dia ukurannya kecil, jadi aku pakai 1. Kalau misalnya Fluffy pakai bawang bombay ukuran besar, separuh aja ya biar nggak kebanyakan. Jangan lupa ini bawang bombay kita kopek-kopein biar terpisah. Nah setelah ini masih ada 1 lagi nih, kita pakai bawang putih. Untuk bawang putihnya sini aku pakai 3 siung aja. Nah bawang putihnya juga gampang banget, cukup kita geprek kemudian kita cincang kasar aja. Pokoknya hari ini nggak ada yang ribet-ribet, semuanya serba praktis. Kalau sudah kita langsung aja memasak ya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumisnya. Kalau sudah panas masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kemudian kita akan tumis sebentar sampai nanti aromanya itu wangi banget Fluffy. Nah untuk menumisnya sini aku pakai wajan dari Revel. Spatulanya juga dari Revel, ini lucu banget spatulanya, gambar kucing. Nah sekarang kalau sudah wangi masukkan ayam yang sudah tadi kita cincang. Kemudian kita akan tumis sampai nanti ayamnya itu berubah warna dan mateng. Tadi kan ayamnya warnanya masih pink. Nah kalau sudah mateng warnanya sudah putih dan udah nggak ada warna pinknya lagi. Nah kira-kira seperti ini Fluffy. Sekarang kita siapkan bahan lainnya. Sini aku pakai air sebanyak 100 ml. Kemudian kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Nah, kemudian tambahkan lagi di sini aku pakai kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan lagi gula pasir 1 sendok teh aja. Kemudian merica bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ada kaldu ayam bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kita akan aduk-aduk, nanti biarkan sampai mendidih. Supaya cepat mendidih, kita tutup aja ya.
Nah, kalau misalnya bumbunya sudah meresap ke dalam ayamnya, tapi jangan sampai asat ya. Nah, sekarang aduk-aduk sebentar, kemudian baru masukkan kacang panjangnya. Kenapa kacang panjangnya aku masukin di akhir? Supaya nanti pada saat dimaem, kacang panjangnya itu masih ada kriuk-kriuknya gitu, Fafis. Nah, Fafis, ini kan kuahnya masih encer ya. Nah, aku mau tambahkan lagi tepung maizena sebanyak setengah sendok teh. Kemudian diencerin dengan sedikit air. Ini fungsinya supaya kuahnya itu lebih kental, Fafis. Nah, seperti ini aja, ini sudah mateng. Kacang panjangnya jangan sampai terlalu lunak supaya nanti rasanya masih ada kriuk-kriuknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.